padamu. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai ayat 48. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing, maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai ayat 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Musuh berarti seseorang yang jahat kepada kita, sedangkan kasih berarti perhatian dan perilaku baik tanpa pamrih kepada seseorang. Dan Yesus memerintahkan untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Perintah yang tentu sangat sulit bagi kita, yang terkadang dalam kehidupan harian kita menjadi berat, menjadi susah, sulit untuk kita lakukan. Kejahatan hanyalah mendatangkan penderitaan dan kerugian bagi diri kita sendiri. Maka pilihannya yang ada bukanlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Perintah ini Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan sendiri sudah lebih dahulu melakukannya. Tuhan mengasihi kita, mengasihi semua umatnya, mengasihi semua ciptaannya tanpa batas, tidak melihat baik atau buruknya, bahkan memberikan matahari, menurunkan hujan pun bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kita malah membalas kejahatan dengan kebaikan? Apakah kita tetap membenci orang yang melakukan kejahatan kepada kita, atau kita mengasihi mereka? Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk terus berusaha mengasihi, mendoakan musuh-musuh kita. Sederhananya, mengasihi atau membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Sekalipun mereka melakukan kejahatan kepada kita, berbuat jahat, dan 1000 kali mereka mencaci maki kita, 1000 kali pula kita membalasnya dengan senyum. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka, siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengatur pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita, maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama
Aku sembah sujud